Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nur, konsultan menggendong. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara merawat gendongan supaya awet. Nah, kalau misalkan ayah bunda sudah beli gendongan, terutama gendongan dari Kadelmi, ayah bunda juga harus tahu nih gimana cara merawat gendongan ini biar awet dan syukur-syukur bisa dipakai dan diturunkan ke anak-anak selanjutnya. Oke, pertama tips dari aku setelah ayah bunda membeli gendongan, setelah gendongannya sampai ke rumah, jangan lupa sebelum dipakaikan ke bayi, apalagi untuk ke bayi newborn, sebaiknya gendongan ini di pre-wash atau dicuci terlebih dahulu. Kenapa? Karena biasanya gendongan ini akan masih mengandung residu-residu dari pabrik yang ditakutkan jika untuk dipakaikan ke bayi newborn yang kulitnya masih sangat sensitif, yang bisa menimbulkan ada resiko kemerahan atau gatal-gatal di kulit bayi kalau misalkan kulit bayinya sangat sensitif. Cara mencuci gendongan SSC dari Kadelmi ini ada dua, bisa dicuci pakai mesin atau bisa dicuci manual menggunakan tangan. Kalau misalkan bunda mau cuci manual menggunakan tangan, tinggal direndam aja, jangan terlalu lama, mungkin sekitar 2-3 menit. Habis itu dibilas, setelah itu baru dijemur. Nah, untuk deterjen yang ayah bunda bisa pakai deterjen cair atau deterjen khusus untuk pakaian bayi, tapi usahakan tidak mengandung pemutih ataupun pewangi biar si kain ini tetap awet dan gak gampang pudar. Tips untuk menjemur SSC dari aku adalah pakai hanger lalu kita selipkan di sini. Nah, terus bisa digantung dan dijemur, tapi usahakan untuk menggantung dan menjemurnya ini jangan langsung di bawah sinar matahari. Jadi setelah dicuci bisa dijemur dan diangin-anginkan, tapi hindari sinar matahari. Ini untuk apa? Biar warnanya jadi lebih awet dan juga nggak gampang pudar. Nah, kalau misalkan mau dicuci di mesin cuci, baik mesin cuci 1 tabung maupun mesin cuci 2 tabung, masukkan si gendongan ini ke dalam laundry net, atau kalau misalkan ayah bunda nggak punya laundry net, bisa pakai sarung bantal, langsung dimasukkan ke dalam situ. Usahakan mencucinya tidak dicampur dengan baju atau dengan yang lain, buat menghindari si gendongan ini nanti terkena luntur dari baju yang lain atau dari kain yang lain. Nah, untuk mencuci di dalam mesin cuci ini jangan lupa bakal-bakalnya harus tetap terpasang. Jadi kita pasang bakal yang di belakang, lalu pasang waist beltnya sini juga, bakalnya dipasang sampai bunyi klik. Yang sini dibuka semua, jadi karet elastiknya dibuka semua. Sebelah sini juga dibuka semua. Kalau misalkan karet elastiknya dalam posisi tergulung seperti ini, nah tergulung seperti ini, maka sebaiknya dibuka dulu. Jadi kalau misalkan ada masih nemu kayak gini, dibuka, nah terus dilepasin. Nah, semua dicek-cek. Nah, yang ini kalau misalkan ada karet elastik yang nempel ke sini, ini juga dibuka. Nah, kayak gini. Settingannya kalau misal ada untuk settingan dari newborn di toddler sampai toddler kayak gini, kayak Ultimo ini juga dibuka kayak gini. Nah, setelah kayak gini semua, baru kita bisa masukin ke laundry net atau bisa dimasukkan ke dalam sarung bantal kalau misalkan nggak ada laundry net. Nah, contohnya kayak gini, nggak ada laundry net, kita masukkan ke dalam sarung bantal. Nah, setelah ini bisa dicuci di dalam mesin cuci. Dan untuk cara jemurnya juga sama, kita gantung di hanger dulu, tapi jangan jemur langsung di bawah sinar matahari. Oh ya, jika mencuci menggunakan mesin cuci, usahakan kalau misalkan di spin jangan pakai yang high spin, pakai yang low spin aja untuk menghindari si busa-busa dan yang ada di Ultimo ini nanti bergeser atau jadi nggak pas di tempatnya. Nah, kalau di SSC Ultimo ini kan ada hip seat yang lepasan kayak gini. Kalau ini mau dicuci juga, ini tinggal dibuka aja sininya dan dikeluarin dulu isi hip seatnya kayak gini.
baru yang ini aja yang dicuci. Jadi yang ini nggak usah ikut dicuci, nanti takutnya si ruas-ruas ini malah jadi rusak, kan sayang. Jadi yang dicuci hanya kainnya aja. Nah, tips selanjutnya biar gendongan yang kita punya tetap awet, jangan sering-sering dicuci. Jadi kalau misalkan mau cuci itu usahakan memang si gendongan ini udah amat sangat kotor, jadi memang perlu dicuci. Kalau misalkan nggak terlalu kotor atau hanya kotor yang di bagian sininya aja, kita cukup spot cleaning aja. Caranya adalah kita kasih deterjen cair dulu di bagian yang kotor, lalu disikat-sikat lembut aja pakai sikat gigi, setelah itu baru dibilas. Nah, biasanya untuk bayi yang lagi dalam fase oral, itu dia akan seneng untuk gigit-gigitin shoulder, makanya di Cuddle Me ini udah ada doll padnya yang kalau misalkan beli Ultimo ini sudah dapat sepasang sama doll padnya. Ini bisa dipasang di sini. Nah, ini contohnya, maaf nggak sama karena kalau misalkan kita beli Ultimo yang motif ataupun yang polos itu kan pasti dapat doll pad yang senada. Ini aku ambil dari Ultimo yang polos, tapi fungsinya sama aja. Kita bisa pasang di sini. Jadi untuk bayi yang sedang dalam fase oral yang dia suka gigit-gigit apapun, si shoulder padnya akan aman dari gigitan bayi. Kalau misalkan yang ada bekas air liur bayi itu hanya ada di doll padnya aja, maka yang bisa kita cuci adalah doll padnya aja. Si shouldernya ini akan tetap bersih. Nah, yang beli Ultimo WCSSC, yang beli Ultimo dan beli Cuddle Me Levana itu akan dapat sepasang sama doll padnya. Tapi kalau misalkan kalian beli yang Cuddle Me Light itu nggak ada doll padnya, jadi kalian sebaiknya beli doll padnya terpisah. Dan kayaknya ada Cuddle Me jual terpisah si doll padnya ini. Karena kalau misalkan kena air liur bayi ini kan membekas ya, dan itu sebaiknya sih langsung dibersihkan kalau misalkan sudah terlihat kotor. Oke, tips berikutnya, kalau misalkan dalam sehari-hari kita udah selesai gendong dan mau naruh gendongan ini atau SSC ini, caranya adalah bisa digantung pakai gantungan atau pakai hanger, atau kalau misalkan nggak sempat kita tinggal taruh aja di bangku atau di kursi dan dibuka seperti ini, biar kalau misalkan kena sisa bau keringat atau apa dari bayi, ini bisa cepat kering dan nggak jadi berjamur. Jadi kalau misalkan udah selesai gendong, bayinya udah ditidurin, kita buka aja gendongannya seperti ini semua settingannya. Oke, tips terakhir dari aku biar gendongan ini tetap awet dipakai. Kalau misalkan kira-kira kita udah nggak akan pakai gendongan ini dalam waktu yang lama dan mau disimpan, nah ini biar nggak berjamur atau biar nggak jamuran, gendongannya dicuci bersih terlebih dahulu. Kalau misalkan udah dicuci bersih, kita tinggal simpen aja di dalam pouch gendongannya lalu dimasukkan ke plastik. Nah, misal ini udah dicuci, udah bener-bener bersih dan pastikan udah bener-bener kering, baru kita bisa simpan di dalam pouchnya seperti ini. Simpan di dalam pouchnya. Dan kalau bisa ini kasih silika gel. Kebetulan aku nggak ada silika gel, jadi masukin silika gel, terus bisa dimasukkan ke dalam plastiknya. Nah, kayak gini, terus bisa disimpan di dalam lemari. Tujuan silika gel ini biar si kain gendongan ini nanti nggak lembab, jadi bisa mengurangi jamuran juga. Nah, itu tadi beberapa tips dari aku buat ngerawat gendongan Cuddle Me ini, terutama SSC, biar awet dan biar bisa tetap dipakai dalam jangka waktu yang lama. Semoga tipsnya bermanfaat, dan kalau misalkan masih ada pertanyaan boleh tulis di kolom komen, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.